Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Geogrogi akan membahas materi tentang persebaran dan potensi sumber daya pariwisata di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lola Zain Oktarina dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentang alam. Pariwisata bentang alam dibagi menjadi 3, yaitu pegunungan, taman laut, dan pantai. Contoh bentang alam pegunungan yaitu Pegunungan Dieng. Pegunungan atau dataran tinggi Dieng terletak di posisi geografis 7012 derajat lintang selatan dan 109.054 derajat bintang tenggara di ketinggian 6.802 kaki atau 2093 mdpl. Pegunungan Dieng ini mempunyai potensi di sektor pariwisata karena memiliki keindahan alam yang mampu menarik daya minat wisatawan. Berikut adalah beberapa tempat di daerah Pegunungan Dieng yang berpotensi sebagai kawasan sumber daya pariwisata. Nomor 1, ada Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini sangat berpotensi sebagai wisata alam di Indonesia karena lokasinya yang mudah diakses dan Kawah Sikidang juga berpotensi sebagai spot foto terindah di Pegunungan Dieng karena mempunyai pemandangan alam yang indah. Nomor 2, ada Gunung Sikunir. Bukit Sikunir merupakan salah satu tempat yang berpotensi sebagai sumber daya pariwisata di Pegunungan Dieng. Karena di tempat ini kita bisa memanjakan mata kita dengan golden sunrise pada pagi hari. Yang ketiga, yaitu ada Gardu Pandang Dieng. Gardu Pandang Dieng juga berpotensi sebagai sumber daya pariwisata. Tempat inilah yang menjadi tempat kedua untuk melihat golden sunrise di pagi hari. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderla Novia Andini, kelas 11 IPS 1, nomor absen 01. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya Lola. Nah, dia kan sudah menjelaskan tentang bentang alam dibagi menjadi 3, yaitu pegunungan, taman laut, dan pantai. Nah, dia kan sudah menjelaskan juga pegunungan. Nah, di sini bagian saya yaitu taman laut dan pantai. Taman Laut Nasional Bunaken terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Taman Laut Bunaken ini memiliki flora dan fauna laut yang menjadi potensi sumber daya pariwisata. Taman Laut Nasional Bunaken pun memiliki potensi 20 spot tempat penyelaman dengan kedalaman yang bervariasi. Berikut ini adalah wilayah yang berpotensi. 1. Bunaken Timur. Di wilayah ini merupakan tempat yang sangat diminati para pengunjung untuk snorkeling. Di wilayah ini pun wisatawan akan menemukan berbagai jenis spesies ikan dan jenis koral terumbu karang. Bisa melihat hiu, elang, penyu, dan beberapa ikan besar. Yang kedua, Tembok Lekuan. Di wilayah ini akan disajikan dengan segerombolan ikan kakak tua besar dan penyu. Selain kedua wilayah tersebut, masih ada beberapa wilayah lagi yang juga berpotensi, seperti Mandolin, Muka Gereja, Puncak Barakuda, Siladen, Peruntuhan Kapal Manado. Tempat-tempat tersebut juga merupakan spot diving terbaik di Bunaken dan juga keanekaragaman penghuninya. Nah, dari kedua tempat tersebut, jika kalian ingin mengadakan riset atau edukasi tentang biota di bawah laut, tempat ini sangat cocok untuk kalian kunjungi dan dibuat riset. Taman Laut Nasional Wakatobi. Adanya berbagai jenis ikan di Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. Di Taman Laut Nasional Wakatobi mempunyai banyak potensi sebagai sumber daya pariwisata. Beberapa di antaranya sebagai berikut: memiliki keanekaragaman tanaman, adanya berbagai jenis ikan dan hewan laut. Pantai Drini. Pantai merupakan tempat wisata yang sangat diminati oleh banyak orang. Nah, kalian kan pasti banyak yang suka dengan pantai, dengan angin yang sepoi-sepoi. Jadi pantai itu sangat diminati oleh banyak orang. Nah, Pantai Drini ini terletak di Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Drini mempunyai potensi di sektor pariwisata, mempunyai keindahan alam dan terdapat spot snorkeling terbaik, dan juga spot matahari terbenam yang sangat indah.
Sekian penjelasan materi tentang bentang alam yang saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinara Tisdaningrum ingin melanjutkan penjelasan dari Adela Novia Andini. Saya mendapat bagian B, flora dan fauna. Indonesia memiliki berbagai macam potensi flora dan fauna yang dilindungi dan dijadikan sebagai tempat wisata sebagai contoh berikut. Yang pertama, potensi Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di Provinsi NTT dan NTB yang dinyatakan pada tanggal 6 Maret 1980 sebagai cagar alam dan biosfer. Pada tahun 1977 dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Komodo memiliki berbagai potensi di bidang pariwisata, baik di daratan maupun di wilayah perairan. Beberapa potensi di wilayah daratan seperti berikut. Yang pertama, lebatnya hutan tropis di perbukitan bisa menarik wisatawan karena keindahan alam yang berwarna hijau dan terlihat subur dapat menenangkan hati dan pikiran. 2. Adanya hutan mangrove di sepanjang di daerah pulau tentu merupakan daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan yang menggemari kegiatan wisata alam. 3. Adanya hamparan padang savana yang tampak menghijau karena tumbuh berbagai jenis rerumputan yang membuat pemandangan menjadi sangat indah dan dipadukan dengan warna coklat di tanah yang subur. Berikut adalah beberapa potensi di wilayah perairan seperti yang pertama, pemandangan bawah laut yang indah karena adanya hasil batu karang yang membentuk terumbu karang yang cantik dan berbagai jenis biota laut lainnya. Kedua, bisa melakukan diving dan snorkeling yang banyak dijumpai di Pulau Padar, yaitu antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Redina Alfiana. Nama saya Redina Alfiana, absen 27. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja, yang kedua yaitu potensi Taman Nasional Gunung Leser. Taman Nasional Gunung Leser terletak di Provinsi Aceh. Taman Nasional ini termasuk daftar situs warisan dunia pada tahun 2014. Terdapat beberapa flora fauna yang ada di Taman Nasional Gunung Leser ini. Yang pertama, fauna Taman Nasional Gunung Leser, di antaranya siamang, badak Sumatera, gajah Sumatera, oa, orangutan, harimau Sumatera, dan kedih. Yang kedua yaitu flora Taman Nasional Gunung Leser, antara lain Rafflesia micropylora, anggrek tanah, kantong semar, dan ara. Selanjutnya yaitu Taman Nasional ini juga merupakan laboratorium alam yang terlengkap dan merupakan potensi besar untuk kegiatan penelitian. Berikut beberapa potensi yang dimiliki. Yang pertama, bisa melakukan kegiatan petualangan alam bebas seperti berkemah dan pendakian gunung, serta bisa untuk rekreasi saat musim liburan. Yang kedua, bisa dijadikan untuk kegiatan syuting film, karena tempatnya yang cocok dan tata letaknya yang sesuai dan pas. Dan yang ketiga yaitu adanya objek wisata air seperti air terjun, sumber air panas, dan arung jeram. Selanjutnya, yang ketiga yaitu potensi Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak di bagian barat Pulau Jawa, yaitu tepatnya di Banten. Dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Sampai saat ini, sekitar 60 badak hidup di Taman Nasional ini. Satwa di Taman Nasional ini terdiri dari 30 jenis mamalia, 59 jenis reptil, 5 jenis primata, 22 jenis amfibi, 240 jenis burung, 72 jenis insekta, 142 jenis ikan, dan 33 jenis terumbu karang. Beberapa potensi yang dimiliki Taman Nasional Ujung Kulon diantaranya yang pertama, kaya akan keindahan alam hutan tropis dengan luas area kurang lebih 1.350 meter persegi. Dan yang kedua, potensi pariwisatanya semakin meningkatnya kunjungan wisatawan untuk berwisata dan jumlah tamu yang menginap di daerah tersebut. Nama saya Yayang Kusuma Irasa Songko, absen 32. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya. Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam yang butuh untuk dibudidayakan oleh manusia.
Berikut ini adalah beberapa contoh persebaran budidaya. Yang pertama adalah budidaya mutiara di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Banyak sekali mutiara yang dihasilkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mutiara-mutiara yang cantik dan indah tersebut memiliki berbagai macam jenis warna. Ada yang berwarna merah, hitam, juga kuning, serta putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, beberapa potensi yang dimiliki dari budidaya mutiara yaitu yang pertama adalah menambah wawasan mengenai proses terbentuknya mutiara. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan bagaimana cara pembudidayaan mutiara dengan benar agar mutiara yang dihasilkan bisa bagus dan bulat. Dan yang ketiga, dapat membantu mempromosikan mutiara hasil Indonesia yang tidak kalah kualitasnya dari negara lain. Lalu, potensi yang belum maksimal adalah tempat wisata yang kurang menarik sehingga kurang diminati karena dianggap membosankan. Di sini saya menemukan beberapa solusi agar membuat tempat wisata tersebut bisa dikunjungi oleh wisatawan lagi. Yang pertama adalah mendirikan objek untuk berfoto, dan yang kedua, mengadakan wisata air maupun wisata pantai agar para wisatawan bisa lebih tertarik untuk datang. Sehingga dengan didirikannya beberapa solusi tersebut bisa membuat para wisatawan penasaran bagaimana terbentuknya mutiara, dan otomatis mereka tidak akan segan lagi untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Yang kedua adalah wisata ilmu sutra Bandung. Kain sutra adalah kain halus yang berasal dari kepompong ulat sutra. Kepompong ini sangat berjasa bagi perajin sutra, karena dari kepompong inilah benang sutra dipintal lalu ditenun menjadi kain. Ulat sutra yang dikembangkan di Padepokan Dayang Sumbi berasal dari ras Jepang. Untuk melihat bagaimana budidaya ulat sutra mulai dari penetasan, membuat benang sutra, sampai dengan menenun kain sutra dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Tempat yang dapat memberikan penjelasan secara teori dan dapat bersentuhan langsung dengan ulat sutra adalah wisata ilmu sutra Bandung, Padepokan Dayang Sumbi. Selanjutnya, potensi yang dimiliki dari budidaya ulat sutra yang pertama adalah menambah pengalaman unik, karena selain kita mendengarkan teori tentang ulat sutra, di sana kita juga bisa berinteraksi secara langsung dengan ulat sutra maupun proses-prosesnya. Dan yang kedua adalah menambah keterampilan kita dalam menjahit, karena di sana kita juga diajarkan bagaimana cara menenun benang sutra menjadi kain sutra. Dan yang ketiga adalah tempat budidaya kepompong ulat sutra bisa dijadikan sebagai foto selfie, karena di sana tempatnya bagus dan di sana juga kita bisa belajar bagaimana cara membudidayakan ulat sutra yang baik dan benar untuk menghasilkan kain sutra yang sangat memuaskan. Untuk contoh yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Agustin, absen 24 dari kelas 11 IPS 1. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, Yayang Kusuma, tentang budidaya. Kali ini saya akan membahas tentang potensi wisata hutan pinus di Jogja. Wisata hutan pinus ini terletak di Kabupaten Blingo, Yogyakarta. Wisata ini termasuk wisata yang baru, dan biasanya sering dikunjungi oleh banyak pemuda karena banyak spot menarik di setiap gardu yang dibuat khusus untuk dijadikan tempat untuk berfoto. Hal tersebut muncul karena kreativitas yang dimiliki oleh penduduk sekitar untuk memanfaatkan alam di sekitarnya, seperti pembuatan tempat wisata. Dari tempat wisata tersebut ada beberapa manfaat untuk penduduk dan pengunjung. Berikut beberapa potensi yang dimiliki. 1. Hutan pinus yang tumbuh menjulang tinggi membuat pemandangan yang indah dan dapat merelaksasi pikiran. 2. Dibuatnya spot foto yang menarik dengan latar hutan pinus yang tertata rapi. 3. Bisa diadakannya outbound sehingga bisa menarik minat pengunjung lebih banyak. Selanjutnya, potensi wisata kebun teh di Malang, Jawa Timur.
Wisata kebun teh ini menjadi salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi ketika ingin rekreasi. Bertempat di lereng Gunung Arjuna, di ketinggian antara 950 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Dengan luas sekitar 1144 hektar. Ini menjadi kebun teh pertama di Jawa Timur yang dijadikan sebagai objek wisata. Berikut beberapa potensi yang dimiliki. 1. Pemandangan yang indah dapat membuat pengunjung betah berlama-lama untuk menikmati keasrian dan udara yang segar. 2. Bisa dibuat penginapan khusus untuk wisatawan yang ingin bermalam di sekitar kawasan wisata tersebut, sehingga para wisatawan bisa istirahat dan semakin tertarik. Yang ketiga, kita diajari langsung proses pengolahan teh. 4. Disediakannya fasilitas olahraga dan bangunan serta diadakannya outbound yang menarik. Dan agar wisata ini bisa lebih menarik lagi, maka bisa dibuatnya infrastruktur jalan yang lebih nyaman, sehingga para wisatawan bisa dengan mudah menuju wisata ini. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muskan Deslia Azhara dari kelas 11 IPS 1 absen 25. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang potensi dan persebaran sumber daya pariwisata, salah satunya peninggalan sejarah sebagai tempat wisata. Pertama yaitu Candi Borobudur. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur merupakan candi atau kuil terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen terbesar di dunia. Yang kedua, Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti atau dewa utama, yaitu 1. Dewa Brahmana, 2. Dewa Wisnu, dan ketiga Dewa Siwa. Dan yang terakhir yaitu Keraton Surakarta. Keraton Surakarta adalah istana resmi Kasunan Surakarta yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Didirikan oleh Susunan Pakubuwana II pada tahun 1744 sebagai pengganti istana atau keraton Kartasurta yang porak-poranda akibat geger pecinan yang terjadi pada tahun 1743. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gifari Muhammad Gilang Ramadan. Saya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 14. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, Muskan Deslia. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan tentang peninggalan bersejarah yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, serta Keraton Surakarta. Yang pertama dari saya adalah Keraton Kasepuh. Keraton merupakan daerah atau tempat seorang raja atau ratu memerintah dan juga merupakan tempat tinggalnya. Keraton Kasepuh di Cirebon. Keraton yang megah dan mewah menjadikan keraton ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dikarenakan memiliki potensi sebagai berikut, yaitu arsitektur yang menarik dan memiliki sejarah. Yang kedua, memiliki museum yang berisi benda pusaka dan koleksi kerajaan yang cukup lengkap. Selanjutnya adalah tentang benteng. Benteng sendiri merupakan bangunan yang dibuat sebagai pertahanan pada masa peperangan. Nah, benteng-benteng di Indonesia sangat banyak. Salah satunya adalah Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam merupakan sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talu di Makassar yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9. Berikut potensi yang membuat benteng ini cocok dijadikan untuk tempat pariwisata. Yang pertama adalah pesona alam yang dimiliki benteng ini dikarenakan letaknya yang tidak jauh dari pantai Losari. Jadi pantai ini sangat instagramable buat kalian untuk berfoto-foto dan di-share di Instagram.
Yang kedua adalah menyimpan beragam koleksi prasejarah, serta merupakan saksi bisu sejarah panjang kota Makassar. Selanjutnya adalah Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1765 oleh Belanda. Benteng ini dibangun untuk mengatasi serangan dari Keraton Yogyakarta. Kawasan Benteng Vredenburg menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal karena memiliki potensi, yaitu pertama, menampilkan pengelolaan museum yang menarik dan atraktif melalui berbagai kegiatan edukasi. Yang kedua, koleksi diorama yang mempunyai daya tarik tersendiri karena memudahkan pengunjung dalam memahami sejarah. Nah, di sini kita tidak lagi berhayal terlalu jauh karena sudah ada dioramanya. Jadi tinggal perlu tour guide untuk menjelaskan tentang apa yang ada di diorama tersebut. Yang ketiga adalah fasilitas ruang menonton film sejarah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya perwakilan dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.